Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Diana, asal sekolah SMK Negeri 10 Jombang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dulu. Siap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selesai kudu HP luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar hari ini kita dimudahkan dan dilancarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Mari kita awali kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Adelia Widya. Hadir. Oke. Afif Sofi. Hadir. Afif Radian. Hadir. Aida Wulan. Hadir. Aisyah. Hadir. Amanda. Hadir. Anissa. Oke, hadir. Arbernandes. Hadir. Awanda. Hadir, Bu. Ayu Eka. Hadir. Bunga Aulia. Hadir. Karisa Dewi. Hadir. Sersi Ayu. Hadir. Cinta Zaria. Hadir. Davina Ayla. Hadir. Dela Tri Octavia. Hadir. Dewi Sulistiawati. Hadir. Dinda Safira. Hadir. Dita Sari. Hadir, Bu. Hadir. Dita Cynthia. Hadir. Dwi Yuwita. Hadir. Ellen Juwan. Hadir, Bu. Elok Laili. Hadir. Elsiana. Hadir. Hadir. Elsa Rayana. Hadir, Bu. Hadir. Elisa. Hadir, Bu. Hadir. Erlina Anggi. Hadir. Hadir. Evita Arelia. Hadir. Vera Anissa. Hadir. Fitri Wardani. Hadir. Mila Fanya. Hadir. Ika Widya. Hadir. Ika Widya. Inaja. Hadir. Intisanur. Hadir. Irastuti. Hadir. Irfa Ulfi. Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita belajar memfokuskan pemikiran kita. Silakan perhatikan tayangan slide berikut ini. Ya, di sini kalian akan menyebutkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Disebutkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Warnanya ya, siap ya? Oke, lanjut, Budian. Mari kita latihan dulu.
Siap? Konsentrasi. Jawab? Kuning. Siap. Lanjut? Hijau. Biru. Oke. Masuk. Soal pertama. Are you ready? Ready. Lanjut. Biru, putih, kuning, hijau, merah, hitam, ungu, abu-abu, orange. Sip. Sudah bisa Mari ya? Sudah konsentrasi hari ini. Oke, sekarang semuanya berdiri. Silakan tunjuk berdasarkan apa yang saya sebut. Kepala, pundak, tangan, perut. Kepala, pundak, tangan, perut. Kepala, tangan, telinga, perut, kepala, telinga, perut teman. Oke, duduk. Silakan duduk. Oke. Geli nggak kira-kira kalau pegang perutnya teman? Geli ya? Oke, sudah. Fokus semua. Sebelum Budian masuk ke materi selanjutnya, ada yang masih ingat materi Budian sebelumnya? Masih, Bu. Eksponen dan sifat-sifatnya. Bagaimana sih sifat-sifat eksponen itu? Bagaimana sih sifat-sifat eksponen itu? Oke, Mbak Dita Sari, angkat tangan. Eksponen diantaranya jika A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y. Jika A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A pangkat X dikurangi Y. Jika dalam eksponen operasinya perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Jika dalam eksponen operasinya pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Oke, benar sekali Mbak Dita, sangat ingat tentang materi sebelumnya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Apa sih tujuan kita mempelajari bentuk akar? Silakan diperhatikan di sini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu nomor 1, siswa mampu mengkorelasikan bilangan pangkat dan akar dengan tepat dan benar. Yang kedua, siswa mampu menjabarkan penyederhanaan bentuk akar dengan tepat dan benar. Ketiga, siswa mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan akar. Gitu. Sebelumnya Budia, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Posisinya sama seperti tempat duduk kalian. Yang pertama kelompok 1, kedua kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Sebelum kita masuk ke materi bentuk akar, Budia, saya akan melakukan penguatan stimulasi. Berikut ini tampilan slide-nya, silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Excellent Plus. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara menyederhanakan bentuk akar. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Nah, di sini kami sudah memiliki soal yaitu akar 75, akar 80, akar 150, dan akar 405. Dan sekarang tujuan kita akan menyederhanakan bentuk akar ini. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya sini saya kasih pengantar biar lebih mudah dipahami. Yang ketiga sini. Oke, kalau 2 kuadrat nilainya berapa? Yaitu 4. Kalau 3
nilainya 25. Kalau 6 kuadrat nilainya 36. Kalau 7 kuadrat nilainya 49. 8 kuadrat nilainya 64. 9 kuadrat nilainya 81 dan seterusnya. Oke. Untuk mempermudah kita, kali ini saya akan mencoba menjelaskan dari cara yang paling dasar. Oke, perhatikan sini. Perhatikan untuk contoh saya pertama itu akar 75. Nah, coba sekarang rekan-rekan atau adik semuanya, coba dites angka 75 ini bisa dibaginya sama angka yang mana? Yang jelas yang ada di sini. 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Coba dites. 75 bagi berapa yang bisanya? Otomatis 75 itu bisa dibagi dengan 25, ya. Maka jadinya di sini itu berapa? Itu 25 dikali 3. Ya, karena 25 dikali 3 hasilnya 75. Oke, lanjut. Perhatikan. Sini jadinya kita pisahkan. Jadi jadinya situ akar 25 dikali dengan akar 3. Oke. Coba perhatikan. Akar 25 nilainya berapa? Yaitu di 5. Berarti sini akar 3. Maka jawabannya itu adalah 5 akar 3. Inilah bentuk sederhana dari akar 75. Oke, lanjut lagi untuk akar 80. Oke, akar 80. Coba akar 80 ini coba kita tes, kita bagi mana yang bisa antara 4, 9, 16, 25, 36, 49, 4 atau 81. Angka berapa yang bisa? Itu angka 16. Ya, bagi 4 juga bisa, tapi yang besar ini 16. Berapa ini 80? Berapa ini? Yaitu hasil kali dari 16 dikali berapa yuk? Itu dikali 5. Oke, lanjut kita pisahkan. Jadinya sini. Sorry. Oke. Sini jadinya 16 kali kali 5. Akar 16 berapa? Yaitu 4. Tapi sini kan 5. Inilah dia bentuk sederhana dari akar 80. Oke, lanjut. Perhatikan lagi contoh selanjutnya, akar 150 akan kita sederhanakan. Coba sama dengan cara yang tadi, kita coba bagi dengan angka yang ada di sini. 4, 9, sampai 81. Angka berapa yang bisa? Berapa? Iya, betul sekali. Yaitu berapa? Yaitu akar dari 25 dikali dengan, iya betul sekali, kali dengan 6. Oke, lanjut. Sama dengan akar 25 kali akar 6. Sama dengan ini kali ya. Akar 25 berapa? Itu di 5. Terakhir ini kita tulis akar 6. Maka jawabannya itu 5 akar 6. Terakhir, akar 405. Oke, coba dites, kita cek dibagi berapa misalnya ini antara 4 sampai 81. Ternyata bisa dibagi dengan 81. Ya, berapa dibagi dengan 81? Yaitu 5. Di sini kita tulis. Oke, perhatikan sini. 405 dibagi 81 itu kan hasilnya berapa? 5. Nah, kita tulisnya di sini itu 81 dikali 5. Lanjut, kita pisahkan akar 81 dikali akar
5. Terakhir, akar 81 berapa? Itu 9. Jadi tulis akar 5, ngikutinya bawah ini. Oke? Dan inilah dia jawaban akhir dari bentuk sederhana dari akar 405. Oke? Demikian tutorial singkat untuk materi menyederhanakan bentuk akar. Semoga bermanfaat. Dan bagi adik-adik yang masih ragu, Cukup. Ganti slide yang berikutnya. Materi kita hari ini bentuk akar. Bentuk akar. Lanjutnya. Apa sih yang ada di pikiran kita? Apa arti akar dalam pikiran kita? Talk to your neighbor. Di sini tetangga adalah teman kalian. Cobalah kalian bisik-bisik, apa sih akar yang akan dibahas Budian kali ini? Apakah akar pohon? Semua tahu ya akar pohon ya? Ya. Apakah seperti ini bentuknya nanti? Jawabannya apa? Silang ya? Bukan. Ternyata akar di sini, bentuk akar adalah bentuk lain dari bilangan pangkat pecahan yang dinotasikan seperti ini. Lanjut. Perhatikan. Akar 20 adalah bentuk akar. Akar 27 bukan bentuk akar. Karena akar 27 sama dengan 3. Akar 25 sama dengan 5. Akar 64 sama dengan 8. Akar 25 sama dengan 5. Merupakan bukan bentuk akar karena keduanya bilangan irasional. Lanjut. Apa sih hubungannya eksponen dengan bentuk akar? P pangkat setengah di sini dikalikan dengan P pangkat setengah sama dengan P pangkat setengah ditambah setengah. Tadi seperti yang disebutkan Dita, operasi dalam eksponen jikalau dikali maka pangkanya diapakan? Ditambah atau dijumlah. P pangkat 1/2 tambah 1/2 berapa ya? 1. Artinya P pangkat 1 sama dengan P. Di sisi lain ada akar P dikalikan akar P sama dengan berapa ya? Akar P kali akar P berarti akar P kuadrat. Akar P kuadrat itu sama dengan P. Sama kan? Oh berarti kalau gitu jadi ini tadi P pangkat setengah P pangkat 1/2 itu sama dengan akar P. Lanjut. Contoh P pangkat 1/2 hasilnya seperti tadi P pangkat setengah hasilnya akar P. Sedangkan P pangkat 1/5 seperti yang di slide itu sama dengan akar pangkat 5 dari P pangkat 1. Coba sama-sama diulang cara bacanya. P pangkat 1/5 sama dengan akar pangkat 5 dari P pangkat 1. Coba sama-sama. Akar pangkat 5 dari P pangkat 1. Betul. Sekarang yang ketiga. Ki pangkat berapa itu? 2/3 sama dengan. Kira-kira berapa ya nanti ini? Ayo. Akar pangkat 3 yang keras dari Ki pangkat 2. Lanjutnya. Penyederhanaan bentuk akar. Akar 50. Nih. Akar 50. Ternyata caranya kita mencari dua bilangan yang salah satu bilangannya bisa di akar. 250 itu kan banyak ya. Ada 1 kali 50. Ada 5 kali 10. Ada 25 kali 2. Kita pilih yang 25 kali 2. Kenapa? Karena akar 25 kita bisa akarkan.
Akar 25 sama dengan 5. Akar 2 tetap menjadi akar 2. Akar 12 sama dengan akar 4 kali 3. Akar 4 itu 2, akar 3. Jadi jawabannya 2 akar 3. Satu lagi. Akar 32. Kira-kira kita pilih angka berapa ya yang bisa diakar? Berapa? 16 kali 2. Karena akar 16 sama dengan 4 akar 2. Jawabannya 4 akar 2. Sip. Ada lagi contoh soal yang berkaitan dengan bentuk akar. Coba dibaca Google. Kan baca? Adi? Andi? Kan baca teman. Andi? Andi mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang buka kurung akar 5 ditambah akar 2 tutup kurung lebar dan lebar. Buka kurung akar 5 dikurangi akar 2 tutup kurung meter. Luas tanah milik Andi adalah. Oke. Andi mempunyai sebidang tanah. Berarti Pak Andi punya sebidang tanah. Bentuk tanahnya berupa apa? Persegi panjang. Dengan panjangnya akar 5 ditambah akar 2. Dan lebarnya akar 5 dikurangi akar 2. Tentukan luas tanah milik Pak Andi. Sini penyelesaiannya. Luas itu kan tanahnya berbentuk persegi panjang ya tadi ya. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Akar 5 ditambah akar 2. Lebarnya berapa? Akar 5 dikurangi akar 2. Akar 5 dikalikan dengan akar 5. Maka pertama. Akar 5 dikalikan dengan berapa? Akar 5 kali akar 5. Akar 5 dikalikan dengan akar 2. Ditambah, karena ini ditambah. Akar 2 dikalikan akar 5. Ini kali ini. Terakhir ditambah akar 2. Sorry, negatif. Akar 2 dikalikan dengan akar 2. Akar 5 kali akar 5 berapa ya? Akar 25 dikurangi negatif akar 10 ditambah akar 2 kali akar 5 akar 10 dikurangi akar 2 kali akar 2 akar 4. Habis ya? Min akar 10 ditambah akar 10 kan habis. Sama dengan akar 25 itu 5 dikurangi akar 4 yaitu 2. 5 dikurangi 2 3. Oh, jawabannya luas tanah milik Pak Andi adalah 3 meter persegi. Oke. Agar kalian nanti lebih penguatan pemahamannya dalam bentuk akar, saya punya LKPD. Akan saya bagi setiap kelompoknya dapat 1 LKPD. Silakan didiskusikan, silakan dikerjakan sesama teman. Kelompok 1. Silakan dibangun. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Dikerjakan langsung di situ. Ada langkah-langkahnya. Dikerjakannya sesuai dengan tahapan ada titik. Jangan lupa kasih nama dulu. Nama kelompoknya. Luas berapa? Dibaca sebelumnya sebelum mengerjakan.
LKPD-nya ke depan, perwakilan dari masing-masing kelompok. Saya mulai dari kelompok nomor 1, kelompok 1. Siapa yang mewakili? Silakan ke depan. Awanda dan temannya. Yuk. Kanan kiri, pakai solasian 1 2. Yang keras. Pakai speedo juga nggak? Mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Tangan kanan. Nah, itu ada saja. Tuliskan dalam bentuk akar. A, P, pangkat setengah sama dengan akar pangkat 2 dari P pangkat 1 sama dengan akar P. P pangkat setengah sama dengan akar pangkat 5 dari P pangkat 1 sama dengan akar pangkat 5 dari P. C dari P pangkat A per B sama dengan akar pangkat B dari P pangkat A. Maka I pangkat 2 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2 dari I pangkat 2. Soal nomor 2, sederhanakan bentuk akar berikut. A, akar 50 sama dengan akar 25 dikali 2 sama dengan akar 25 dikali akar 2 sama dengan 5 dikali akar 5 sama 5 kali akar 2 dikali 5 akar 2. B, akar 12 sama dengan akar 4 dikali 3 sama dengan akar 4 dikali akar 3 sama dengan 2 dikali akar 3 sama dengan 2 akar 3. C, akar 32 sama dengan akar 16 dikali 2 sama dengan akar 16 dikali akar 2 sama dengan 4 dikali akar 2. Nomor 3. Sudah. Sama dengan 4 akar 2. Dibantu temannya dibantu. Soal ketiga, Andi mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang akar 5 ditambah akar 2 meter dan lebar akar 5 dikurangi akar 2 meter. Luas tanah milik Andi adalah. Jawaban, luas tanah sama dengan pi kali L sama dengan panjang kali lebar sama dengan akar 5 ditambah akar 2 dikali akar 5 dikurangi akar 2 sama dengan akar 5 dikali akar 5 dikurangi 5 akar 2 ditambah akar 5 dikali akar 2 dikali akar 2 dikali akar 2 dikurangi akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 25 dikurangi akar 10 ditambah akar 10 dikurangi akar 4 sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3 meter persegi. Jadi luas tanah milik Andi seluas 3 meter persegi. B. Bu Heni membeli bangunan berbentuk persegi dengan harga 1.600.000 untuk membangun sebuah toko buah. Apabila tiap 1 meter persegi harganya 4 juta, berapa panjang sisi persegi tersebut? Jawabannya. Luas bangunan sama dengan 1.600.000 dibagi 4 juta
sama dengan 400 meter persegi. Luas sama dengan S pangkat 2, 400 sama dengan S pangkat 2. Akar 400 sama dengan S, 20 sama dengan S. Jadi panjang sisi persegi bangunan Bu Heni adalah 20 meter. Oke teman-teman, penampilan dari kelompok 1 itu seperti tadi. Kita jam-jam dulu, jangan cek dulu. Kita lakukan koreksi dulu. Yang nomor 3 itu Bu Heni membeli bangunan berbentuk persegi dengan harga berapa ya ini ya? 1.600.000. Berapa? 1.600.000. Dengan harga 1.600.000. Harganya perseginya tiap meternya 4 juta. Ketemunya luas tanahnya adalah 20 meter. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Mbak Afif dan temannya. Berikut nomor 1. Tuliskan dalam bentuk akar. A, P pangkat setengah sama dengan akar pangkat 2 dari P pangkat 1 sama dengan akar P. Terus yang B, P pangkat 1/5 sama dengan akar pangkat 5 dari P pangkat 1 sama dengan akar pangkat 5 dari P. Yang C dari P pangkat A per B sama dengan akar pangkat B dari P pangkat A. Maka Q pangkat 2/3 sama dengan akar pangkat 3 dari Q pangkat 2. Oke. Lanjut. Nomor 2. 2. Yang keras. Sederhanakan bentuk akar berikut. Yang keras. A. Akar 50 sama dengan akar 25 kali 2 sama dengan akar 25 kali akar 2 sama dengan 5 kali akar 2 sama dengan 5 akar 2. B. Akar 12 sama dengan akar 4 kali 3 akar 4 kali akar 4 kali akar 3 2 kali akar 3 2 sama dengan 2 akar 3. C. Akar 32 sama dengan akar 16 kali 2 sama dengan akar 16 kali akar 2 sama dengan 4 kali akar 2 sama dengan 4 akar 2. Lanjut. 3. Balik. A. Anjing mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang akar 5 ditambah akar 2 meter dan lebar akar 5 dikurangi akar 2 meter. Luas tanah milik Andi adalah jawab. Luas tanah sama dengan P kali L sama dengan akar 5 ditambah akar 2 akar 5 ditambah akar 5
dikali akar 5 sama dengan akar 5 dikali akar 5 ditambah akar 2 akar 5 dikurangi akar 2 sama dengan akar 5 dikali 5 dikurangi akar 5 dikali akar 2 ditambah akar 5 dikali akar 2 dikurangi akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 25 dikurangi akar 10 ditambah akar 10 dikurangi akar 4 sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3 meter persegi. Oke. Jadi luas tanah milik Andi seluas 3 meter persegi. Lanjut B. Lalu yang keras. Bu Heni membeli bangunan berbentuk persegi dengan harga 1.600.000.000 untuk membangun sebuah toko buah apabila tiap 1 meter persegi harganya 4 juta, berapakah panjang sisi persegi tersebut? Jawab, luas bangunan 1.600.000.000 dibagi 4 juta sama dengan 400 meter persegi. Luas sama dengan S pangkat 2 S kuadrat. 400 sama dengan S kuadrat. Akar 400 sama dengan S, 20 sama dengan S. Jadi panjang sisi persegi bangunan Bu Heni adalah 20 meter. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Lanjut ke kelompok 3. Ayo Mbak Pun. Berikut adalah dari kelompok. Yuk, mereka lanjut. Berikut adalah paparan dari kelompok kami. 1. Tuliskan dalam bentuk akar. A. P pangkat 1/2 sama dengan akar 2 akar pangkat 2 dari P pangkat 1 sama dengan akar P. Lanjut, baca. Lanjut, terus. B. P pangkat 1/5 sama dengan akar 5 dari P pangkat 1 sama dengan akar 5 pangkat akar pangkat 5 dari P pangkat 1. C. Dari P pangkat A P pangkat B sama dengan akar pangkat B dari P pangkat A. Maka I 2 pangkat 3 sama dengan akar pangkat 3 dari I pangkat 2. nomor 2. Sederhana. 2. Sederhanakan bentuk akar berikut. A. Akar 50 sama dengan akar 25 kali akar 2 sama dengan akar 25 kali akar 2 sama dengan 5 dikali akar 2 sama dengan 5 akar 2. B. Akar 12 sama dengan 4 kali 3 sama dengan akar 4 kali 3 sama dengan 2 kali akar 3 sama dengan 2 pangkat 3. C. Akar 32 sama dengan 16 kali 2 sama dengan akar 16 kali akar 2 sama dengan 4 kali akar 2 sama dengan 4 akar 2.
Berikut adalah paparan dari kelompok 4. Yang keras. Tuliskan dalam bentuk akar. A. P akar 1 per 2 sama dengan akar Akar pangkat P. akar pangkat 2 dari P pangkat 1 sama dengan akar P. B. P pangkat apa? P pangkat P pangkat 1 per 5 sama dengan akar pangkat 5 dari P pangkat 1. Akar pangkat 5 dari P. D. P pangkat A per B sama dengan akar pangkat B dari P per A. Maka P pangkat P pangkat 3 akar dari 2. Dua, yang keras. Itu akar bentuk A. Akar 50 sama dengan akar 25 kali 2 sama dengan akar 25 kali akar 2 sama dengan 5 kali akar 2 sama dengan 5 akar 2. B. Akar 12 sama dengan akar 4 kali 3 sama dengan akar 4 kali akar 3 sama dengan 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. C. 32 sama dengan akar 16 kali 2 sama dengan 16 kali akar 2 sama dengan 4 kali akar 2 sama dengan 4 akar 2. Sip, tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut, kelompok 5. Ayo, 5 persiapan. Inilah paparan dari kelompok kami. Yang lain? Tuliskan dalam bentuk akar P pangkat 1 plus 2 sama dengan akar 2 P dari pangkat 1 sama dengan akar 2 dari P. P pangkat 1 per 5 sama dengan akar 5 akar 1 dengan akar 5 sama dengan Tangan kanan. Tangan kanan. akar 5 Akar pangkat 5 dari dari B. C dari B pangkat A per B sama dengan akar B dari B pangkat A. yang keras ya. Nomor 2. Yuk, Chelsea. Sederhanakan bentuk akar berikut. A. Akar 50 sama dengan akar 25 kali 2 sama dengan akar 25 kali akar 2 sama dengan 5 kali akar 2 sama dengan 5 akar 2. B. Akar 12 sama dengan akar 4 kali 3 sama dengan akar 4 kali akar 3 sama dengan 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. C. Akar 32 sama dengan akar 16 kali 2 sama dengan akar 16 dikali akar 2 sama dengan 4 kali akar 2 sama dengan 4 akar 2. Oke, terima kasih kelompok 5. Lanjut kelompok 6 terakhir. Ayo, let's go. Aisyah. Silakan. Yang keras,
ini memberi bangunan dengan harga 1.500.000 untuk membangun satu buah toko dua. Apabila dia harganya 4 juta, berapa panjang ini tersebut? Dijawab, luas bangunan DP 1.600.000 kali 4 juta sama dengan 400 meter persegi sama dengan meter persegi. Luas sama dengan R kuadrat 400 sama dengan 3 juta, angka penambahan sama 50 sama dengan R. Jadi sepanjang bangunan ini adalah 20 meter. 20 meter, oke. Kelompok 6 dibantu temannya. Misalkan ini ya, panjangnya kan akar 5 dikalikan akar 2. Lebarnya akar 5 dikurangi akar 2. Aisyah dan temannya. Langkah pertama, berapa ini? Akar 5 kali akar 5. Akar 25. Langkah kedua, akar 5 kali akar 2. Langkah ketiga, berapa? Akar 5 kali akar 2. Langkah terakhir, akar 2 kali akar 2. Habis, sama dengan berapa ini? 3 meter persegi. Silakan duduk. Tepuk tangan kelompok 6. Dari presentasi teman kalian, dari paparan mulai awal, ada yang ditanyakan? Saya Bu. Oke, Awanda, silakan. Setelah saya baca dan pahami, bentuk akar merupakan bentuk lain dari bilangan pangkat pecahan. Bagaimana kalau mengubah 1/2 pangkat 3/4 menjadi bentuk akar? Bagus sekali pertanyaannya Awanda. Yuk, pada dasarnya sama. Pertanyaannya Awanda, Bu, bagaimana kalau bentuknya 1/2 pangkat 3/4, begitu ya Wanda ya? Dijadikan bentuk akar. Pada konsepnya sama, kita sudah mempelajari misalkan A pangkat 3/5 sama dengan jadikan bentuk akar. Berarti akar pangkat 5 dari A pangkat 3. Pertanyaannya Awanda, setengah pangkat 3/4. Berarti akar pangkat 2, akar pangkat 4 dari setengah pangkat 3. Seperti itu. Oke. Saya akan membagikan soal latihan individu. Silakan dikerjakan, bantu Mbak.
Silakan dikumpulkan sesuai dengan yang kalian kerjakan apa adanya. Silakan. Ayo. Waktunya habis. Sudah, kumpulkan dulu. Selanjutnya, perhatikan dulu apa yang dapat kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini. Ya, silakan, Amanda. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bentuk akar merupakan bentuk lain dari proses pecahan. Untuk menyederhanakan bentuk akar, kita pilih perkalian dua angka yang salah satu angkanya bisa diakarkan. Mantap, betul. Lanjutnya, kita akan berefleksi tentang pembelajaran hari ini. Silakan kalian menggambar dua ikon di bukunya masing-masing. Yang pertama, ikon smart. Yang kedua, ikon set. Apa set itu? Sedih ya. Oke. 2 menit dari sekarang. Ayo. Finish. Sudah. Aturannya menjawab seperti ini. Jikalau kalian, kemudian saya tanya, jawabannya iya, silakan angkat ikon yang smart. Jika jawabannya salah, maka silakan angkat ikon set. Jangan dijawab sebelum saya arahkan jawab. Ayo berdiri terlebih dahulu semuanya. Pertanyaan nomor 1. Apakah materi dalam proses pembelajaran hari ini bisa kalian pahami? Angkat jawabannya. Smile, 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 smile. Ya, cukup, turunkan. Oke. Yang kedua, apakah metode diskusi kali ini bisa tercipta antar interaktif sesama teman? Angkat jawabannya. Smile, smile, smile. Yang belakang mana ya? Smile juga, smile juga. Oke, smile juga. Smile-nya ada giginya itu ya. Smile, smile. Oke, cukup. Terima kasih. Duduk kembali. Untuk materi selanjutnya, kita nanti akan belajar tentang merasionalkan bentuk akar. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung waktu. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas yang ingin berdoa. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.